Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Noval Maulana, nomor induk mahasiswa 207.11000026. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil proyek saya UTS, proyek UTS dan juga proyek praktikum. Nah, ini dia. Kita mulai dari awal aja ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek dari data akademik. Pertama dari form mahasiswa terlebih dahulu. Kita klik. Nah, di dalam form mahasiswa terdapat beberapa tombol, beberapa perintah. Nah, di sini ada kolom nama untuk memasukkan nama. Lalu di sini ada grid. Grid ini untuk menampilkan tabel yang akan dipanggil. Lalu di sini ada tombol editing. Tombol editing terdapat tombol tambah, tombol edit, tombol hapus, tombol batal, dan tombol simpan. Lalu ada tombol navigasi, itu tombol tab, lalu tombol brave, lalu tombol next, dan juga tombol bottom. Lalu ada tombol pencarian. Nah, ini terdapat tombol ini, ada 4 tombol, yaitu tombol 1, V cari, ada tombol cari, ada tombol selesai. Lalu ada tombol pengurutan, yaitu ada tombol name, nama, dan juga tanggal lahir. Lalu juga ada perintah di sini untuk menampilkan perintah nanti editing petunjuk. Nah, kita mulai saja, kita jalankan. Nah, ketika dijalankan akan menjadi seperti ini. Kita mulai dari tombol navigasi terlebih dahulu. Tombol navigasi terdapat tombol top. Tombol top kalau kita ketik klik, nah muncul data yang paling atas dari tabel tersebut. Kalau kita klik bottom, data akan mengarah ke data yang paling akhir dalam tabel. Nah, seperti ini contohnya. Lalu ada tombol next. Tombol next ini ketika kita klik, maka kita akan perintahkan ke selanjutnya. Ketika kita klik lagi, nah, seperti ini, next. Jadi satu persatu. Lalu tombol brave itu adalah mengulang atau kembalikan baris berikut sebelumnya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, lalu selanjutnya ada tombol tambah. Kita tombol ini aja dulu, urutan. Nah, ketika kita klikkan nama, maka akan mengurutkan sesuai dengan nama abjad namanya. Mulai dari A sampai Z. Lalu tombol tanggal lahir. Itu nanti mengurutkan dari tanggal lahir dari mana yang paling duluan. Lalu ada name. Name, nah akan mengurutkan seperti ini. Name mana yang awal. 221, 1, 2222, 2233, dan seterusnya. Lalu ada tombol tambah. Nah, tombol tambah ini untuk menambahkan nama. Saya contohkan yaitu seperti ini. Namanya Heru. Namanya kita coba aja. Nah, ketika kita tambah simpan, nah otomatis data tersebut akan menambah ke tabel. Nah, ketika seperti ini, ketika kita batalkan, nah, tombol akan kembali seperti semula. Ini tombol edit. Nah, ini akan mengedit berapa nama seperti itu. Kita simpan, kita akan tersimpan sendiri. Selanjutnya, kita akan cari. Nah, tombol cari. Tombol cari itu seperti ini contohnya. Nah, kita masukkan name. Kita ingin mencari name dari 2233. Cari. Nah, otomatis mengarah ke ini kursor hitam ini. Dedi 2233. Nah, seperti itu. Kalau kita klik selesai, otomatis akan keluar sendirinya.
Oke, selanjutnya kita ke tabel ke form mata kuliah. Nah, kita jalankan tabel form mata kuliah. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau di mata kuliah nanti ada namanya kode matkul, nama matkul, SKS, dan juga jenis. Nah, ini tabel gridnya isinya seperti ini. Tombolnya hampir sama dengan tabel dari mahasiswa, form mahasiswa. Bedanya adalah pengurutannya hanya dua, saya kode matkul dan nama matkul. Nah, petunjuknya kita jalankan. Nah, seperti ini. Nah, kinerjanya hampir sama. Nah, kita bottom keluar dulu. Nah, seperti ini. Hampir sama. Ya, nggak hampir sama. Mirip. Terus kalau kita tambah, misal kita tambahkan kode matkulnya. RTI 7. Matkulnya CPU misal. Cuma SKS 2. 3. Nah, ketika kita simpan, kita harus milih ke tuh, tadi harus ada pertanyaan itu. Terus kalau dibatalkan otomatis seperti ini, tombolnya mengarah ke semua tal pada matkul. Ini untuk pengurutannya. Kalau kita mengurutan nama matkul, nah itu sesuai abjad nama matkulnya. Kalau kode matkul urut sesuai kode matkulnya. Lalu ada pencarian. Nah, kita mencari contohnya ini kode matkul RT di mantap. Kita cari, kursor akan dengan otomatis mengarah ke sistem pusat operasi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke project dari saya sendiri. Project yaitu ini adalah project pendataan kepegawaian. Nah, di sini ada tabel relasinya saya bukain. Nah, untuk tabelnya itu seperti ini. Nah, seperti ini tabelnya. Nah, selanjutnya untuk formnya, form dari kepegawaian sendiri, data kepegawaian, form. Nah, ini. Nah, formnya seperti ini. Terdapat kode pegawai, lalu ada nama pegawai, alamat pegawai, tanggal lahir serta jabatannya. Yang ada grid satunya, isi seperti ini. Tombolnya ada tombol add tambah, tombol tambah, lalu tombol edit, tombol hapus, tombol batal, dan tombol simpan. Lalu ini tabel navigasinya, tombol top, ref, next, dan button. Lalu di sini juga ada tombol pencarian. Itu tombol pencarian. Nah, ini. Lalu juga ada tombol pengaturan, tombol pengurutan, kode pegawai, nama dan alamat. Nah, nama petunjuk untuk penampilan perintah petunjuk. Nah, form pendataan kepegawaian sendiri ini saya buat untuk mendata, maksudnya memasukkan nama-nama pegawai kan di perusahaan mesti terdapat naik jabatan atau pegawai baru. Nah, ketika saya menggunakan ini, otomatis maksud saya mengerjakan ini adalah ketika ada seseorang naik jabatan, misal si A dengan kode pegawai ini yang awalnya staf menjadi asisten manajer misal.
Nah, itu kita ganti dengan ini, bisa kita simpan. Jadi data-data pegawai di sini tersimpan di sini. Seperti itu. Ini untuk menyimpan data pegawai. Itu untuk kantoran lah. Nah, ketika kita jalankan, nah, yang pertama adalah pengurutan. Pengurutan, nah, kalau sesuai nama otomatis, nah, nama akan sesuai abjad pengurutannya. Nah, dimulai dari abjad A, D, E, F, G, A sampai Z lah. Nah, untuk kode pegawai pengurutannya, nah, diurutkan sesuai dengan kode pegawainya. Kode pegawai 001121, 001122 hingga seterusnya. Lalu ketika diurutkan sesuai alamat, nah, kalau diurutkan sesuai alamat, otomatis, nah, ini alamat CPR satu orang. Sesuai abjad dan sesuai namanya Klaten Utara, Klaten Tengah, Edan, Wedi, seperti itu. Ada tombol navigasi. Nah, tombol navigasi top. Nah, ini mengarahkan langsung ke paling atas dari garis tabel tersebut. Nah, lalu untuk tombol bottom, nah, mengarahkan ke baris paling akhir dalam tabel tersebut. Nah, lalu untuk tombol ref, nah, sebelumnya. Jadi misal kita kursornya di tabel kode pegawai 001123. Kalau kita brief, otomatis ke sebelumnya lanjut lalu ke atas. Nah, artinya sebelum lah brief itu. Lalu kalau next, nah, dari kursor yang tertunjuk ini, kalau kita next kan akan mengarah ke selanjutnya, tadi tas ke bawahnya gitu. Lalu ada tombol tambah. Tombol tambah itu untuk menambahkan pegawai. Misal ini, kalau kita jalankan, otomatis yang ada ini batal dan simpan. Nah, kode pegawai kita contohkan tambahkan 001130 misal. Nama Hendra. Karta. Untuk tanggal lahirnya kita lalu untuk jabatannya saya ambil staff. Nah, ketika kita simpan, nah, otomatis akan bertambah dalam tabel ini. Nah, lalu setelah itu kita batal. Nah, otomatis seperti itu. Ketika kita ingin menghapus, misalnya ini melewati, kita hapus. Nah, pasti ada pertanyaan seperti ini. Apakah akan menghapus data? Nah, contoh, kalau kita klik ya, ya, tidak, ya tidak. Edit, untuk edit. Di tombol edit ini berfungsi untuk mengedit. Misal namanya ada kesalahan nama, kita edit namanya. Nah, untuk kode pegawai sendiri, kenapa nggak bisa? Karena ini kalau kita edit, otomatis akan rusak semuanya. Kita batalkan, akan mulai dari awal lagi. Lalu ada tombol cari. Nah, tombol cari ini, kalau kita klik ini kan, nah, kita ingin mencari pegawai sesuai dengan kode pegawai misal. Kita ingin mencari kode pegawai 001128. Nah, kita cari. Klik, nah, otomatis ketemunya ini. Nah, kita sesuaikan. Jadi misal kita pilih nama, kalau kita ketik sini nama, otomatis yang kita ketikkan alamat ya seperti itu. Nah, setelah itu yang terakhir adalah petunjuk. Nah, kita jalankan itu seperti ini. Nah, setelah itu kita tombol selesai. Kalau kita tombol selesai, semua akan tertutup. Di program akan tertutup. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.